Hai gorgeous, apa kabarmu? Bertemu lagi denganku Gia. Dan kali ini aku mau pick a card dengan pertanyaan ada apa sebenarnya antara aku dan seseorang ini? Jadi aku mau kamu membayangkan satu orang aja, jangan banyak-banyak. Satu orang yang ada di pikiranmu saat ini, yang paling sering mengganggu pikiranmu saat ini ya. Satu orang itu, entah siapapun terserah, pokoknya satu orang. Apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan seseorang ini? Aku mau bagi jadi 3 pile, oke? General reading, jadi ambil yang resonate dan gunakan intuisi kamu untuk memilih pile yang ada di sini. Oke. Ada 3 pile. Ada 3 pilihan. 1, 2, 3. Kalian keganggu gak sih sama cahayanya? Kadang aku gak begitu suka sama kartu yang dia tuh agak-agak glossy. Tapi aku suka kartu ini karena kalau kalian pengen tahu dari sekian banyak kartu tarot yang aku punya, Harsh ini adalah kartu dia masuk ke 3 terbaik kartu tarot yang aku sukai. Oke, kembali ada 3 pile di sini. Ikuti kata hatimu. Pikirkan satu orang dalam pikiranmu, satu orang yang paling mengganggu di pikiranmu belakangan ini. Pikirkan tentang seseorang itu. Jika sudah, ikuti kata hatimu, pilih 1 tumpukan kartu di antara 3. Tapi kalau ternyata intuisimu, firasatmu mengatakan kayaknya aku 2 kartu deh yang kepilih, boleh, bisa lebih dari 1 atau mau 3-tiganya. Ikuti pokoknya yang paling menurutmu, ini nih kartu aku, ini nih file aku, ini tumpukan kartuku, oke? Ada yang 1, 2, 3. Kita hitung dari kiri ya. File pertama, file 1, file 2, file 3. 1, 2, 3. Kalau kamu masih bingung dan butuh waktu, silahkan dijeda dulu videonya. Lalu kamu memilih file mana yang paling sesuai dengan kata hatimu. Ada apa sebenarnya antara aku dan seseorang ini? Oke, untuk kamu yang memilih file pertama, file nomor 1, ada apa sebenarnya antara kamu dan seseorang ini? Seseorang yang belakangan selalu ada dalam pikiran kamu, seseorang yang benar-benar ada di pikiran kamu terus-menerus, seseorang yang paling dominan dalam pikiran kamu. Ada apa sih sebenarnya antara kalian? Siapa sih sebenarnya dia di hidupmu? Oke. Three of Cups reverse. Dia adalah seseorang yang cukup menyenangkan di hidupmu, memang cukup berkesan. Tapi dia juga seseorang yang kelihatannya susah untuk kamu gapai, seseorang yang tidak mudah untuk kamu pahami. Tapi kamu nyaman dengan dia. Kamu merasa ada satu hal yang berbeda, ada sesuatu warna baru yang kamu temui dari sosok dia, dan itu yang membuat kamu penasaran. Tapi entah kenapa kok kayaknya gak mudah ya. Seperti ada jarak, seperti ada jeda yang membuatmu gak bisa terlalu menggapai dia. Tapi di sini sikap dia itu membuatmu memiliki keinginan. Kamu jadi punya alasan. Dia adalah seseorang yang membuatmu mau untuk bergerak, mau melakukan sesuatu. Pertemuan kalian yang memang bukan berarti tanpa alasan ya. Kehadirannya di hidupmu ini sebenarnya bermakna. Komunikasi kalian mungkin gak begitu bagus. Mungkin ada momen kamu ya gak baik-baik aja sama dia, atau mungkin kamu ditinggalkan oleh dia, atau kamu yang meninggalkan dia. Intinya ada perpisahan di sini. Tapi sekalipun begitu, kamu tetap mengharapkan, karena dia adalah sebuah alasan bagimu untuk melakukan ini dan itu. Kamu banyak menunggu di sini.
Sebenarnya dia ini kenapa sih hadir di hidupmu? Ada apa sih sebenarnya di antara kalian? Oke, dia ini adalah seseorang yang mengajarkanmu untuk bisa melepas sebenarnya. Dia adalah seseorang yang membuatmu untuk lebih yakin dengan dirimu sendiri. Percaya sama dirimu sendiri. Percaya dengan perasaanmu, dan kamu diminta untuk benar-benar memahami bahwa tidak semua hal itu bisa kita miliki. Bukan berarti kehadirannya hanya sebentar ya, tapi di sini sekalipun mungkin dia menorehkan luka atau membuatmu merasa kehilangan, merasa ya justru nggak bahagia mungkin. Cuman biar bagaimanapun dia adalah seseorang yang membuatmu akhirnya punya alasan untuk melakukan sesuatu. Sekalipun mungkin dia bukan orang yang bisa kamu miliki, atau mungkin dia sebatas temanmu, seseorang yang kamu kagumi, entahlah. Tapi yang jelas, ada apa sih sebenarnya antara kalian? Kalian tuh sama-sama bertemu ya untuk saling memahami bahwa nggak semua hal itu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kamu punya perasaan yang besar sama dia. Mungkin kamu benar-benar menjatuhkan hati untuk dia. Tapi dia berlari tidak padamu. Dia tidak tertuju padamu. Itulah kenapa dengan dia, sekalipun kamu mungkin pernah merasakan ada momen yang begitu hangat, momen dimana kamu merasa memilikinya, bersama dengannya, tapi akhirnya kamu menemukan titik dimana kamu harus melepas. Dan itulah alasan kamu bertemu dengan dia. Tidak ada yang perlu disesali di sini. Tapi yang jelas, pertemuan kalian itu memunculkan banyak sekali pembelajaran, terutama untukmu ya. Ketika kamu tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mengejar, kapan harus menunggu dan kapan harus meninggalkan. Itulah, seseorang ini mungkin menimbulkan luka dan penyesalan, tapi dia tetap sosok yang berarti di hidupmu. Dan dia adalah sosok yang mengajarkanmu banyak hal, terutama tentang bagaimana kamu bisa lebih menghargai dirimu sendiri ketimbang mengharapkan atau menunggu seseorang yang tidak pasti. Ada alasan kenapa kalian bertemu, ada alasan kenapa kalian terpisah. Kalau misalkan kamu mengingat tentang seseorang yang ada di masa lalu, ya bukan salahmu, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi mungkin kali ini pesannya adalah kamu harus bisa lebih memahami bahwa tidak semua hal bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu untuk kamu yang memilih file nomor 1. Jadi dia di hidupmu adalah seseorang yang mengajarimu tentang kesabaran, ketulusan, dan mungkin tentang cinta yang tidak harus memiliki, cinta yang tidak diiringi dengan ego. Karena ketika kamu benar-benar berdamai, kamu akan merasa jauh lebih tenang ketika kamu menyadari bahwa dia adalah seseorang yang telah mengisi kehidupanmu, dan dia juga adalah seseorang yang membuatmu bisa lebih menemukan diri kamu sendiri. Oke? Itu untuk kamu di file nomor 1. Kita lanjut ke file nomor 2. Lanjut ke file kedua untuk kamu yang memilih file nomor 2. Ada apa sih sebenarnya dengan kamu dan seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu? Ada apa dengan kalian berdua? Siapakah dia di hidupmu? King of Cups. Dia sosok yang benar-benar hadir dengan tidak terduga. Sosok yang membuatmu merasa dipedulikan, disayangi, dicintai. Kamu merasa diperjuangkan oleh sosok ini. Kamu bertemu dengan dia, ya kelihatannya bukan satu pertemuan yang singkat dan pertemuan yang baru ya. Tapi kenapa kalian bertemu?
Kenapa kalian bertemu di sini? Ternyata gimana ya, dia seseorang yang memiliki hati yang luas, dia seseorang yang cukup perasa, dia seseorang yang membuatmu akhirnya menjadi lebih lembut, seseorang yang membuatmu punya alasan juga. Kamu akhirnya kayak merasa punya keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk meyakini sesuatu, dan mungkin akhirnya kamu punya alasan untuk keluar dari permasalahanmu yang lama. Sikap dia yang begitu baik, sikap dia yang terlihat begitu peduli, sikap dia yang mau mengupayakan, dan denganmu yang merasa memang butuh seseorang untuk membawamu keluar dari zona nyamanmu atau dari sebuah lingkaran yang kamu terjebak di dalamnya, kamu menjadikan seseorang ini sebagai sosok yang cukup berarti, sosok yang membawa peluang baru, sosok yang membuatmu punya harapan baru, kesempatan baru untuk memulai kehidupan yang baru. Alasan dia hadir di hidupmu adalah memang dia datang dengan membawa banyak pengharapan, dengan membawa banyak kesempatan yang membuatmu merasa kalau ya dalam hidup ini selalu ada kesempatan baik, ada perubahan baik, tidak ada yang sia-sia. Kamu merasa bahagia bertemu dia. Di awal pertemuan kalian menyenangkan sekali, dan dia juga adalah seseorang yang membuatmu yakin untuk bisa lebih percaya pada dirimu sendiri. Page of Pentacles. Oke. Dia adalah seseorang yang bisa membuatmu keluar dari keadaanmu yang tidak baik-baik saja. Memang kamu akhirnya bisa lebih terbuka sama hidupmu. Kamu akhirnya bisa melepas beban yang ada dalam dirimu. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri saat bersama dia. Begitupun sebaliknya. Dia begitu nyaman padamu, dan kedekatan kalian itu mengarah pada suatu hubungan yang cukup intens, cukup dalam, dan memang di sini kelihatannya kalian sama-sama saling mengisi satu sama lain. Pertemuan kalian dimulai dengan emosi yang cukup mendalam, pengharapan, kesempatan, dan kalian memulai untuk sama-sama berharap pada kesempatan yang baru. Kalian benar-benar menjadi diri sendiri apa adanya, dan dia juga orang yang membuatmu berani untuk keluar dari ketakutanmu. Oke. Hubunganmu dengan seseorang ini, kenapa kalian bertemu? Karena kamu diminta untuk lebih percaya bahwa kesempatan peluang itu akan selalu ada. Kamu gak akan selamanya terjebak dengan keadaan yang terpuruk, keadaan yang buruk. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, dan kamu bisa diterima oleh seseorang. Kalau misalkan kamu dulu merasa kalau kamu gak layak atau apapun, kamu merasa gak begitu dihargai, ya kamu dengan seseorang ini akhirnya kamu bisa merasa bahwa ternyata kamu bernilai ya, ternyata kamu punya value gitu. Kalian bertemu itu untuk saling meyakini kalau hidup kalian itu tidak stuck, kalian gak sedang terjebak. Kalian bertemu untuk saling menguatkan, saling memberikan pemahaman kalau kalian sama-sama bisa punya kesempatan, punya peluang untuk melangkah bersama. Kalian punya pengharapan yang tinggi di sini. Ditambah dengan sikap dia yang kelihatannya dia begitu peduli banget sama kamu. Itu yang membuat kamu juga akhirnya bisa menerima kehadiran dia di hidupmu. Ya. Dia adalah seseorang yang membuatmu yakin, membuatmu semangat, membuatmu ingin mencoba, membuatmu ingin memulai hal-hal baru di hidupmu, dan membuatmu gak merasa akhirnya terjebak lagi dengan keadaan. Di saat kamu sudah hampir putus asa dengan hidupmu mungkin, di saat kamu ngerasa kayak ya apalagi yang bisa aku lakukan, kamu terjebak. Tapi dengan dia akhirnya kamu belajar bahwa dalam hidup ini semuanya tidak akan berhenti di satu titik, akan selalu bergerak kemanapun, tergantung keyakinanmu, tergantung langkah kakimu, tergantung tujuanmu. Dan dia adalah seseorang yang bisa membuatmu memiliki sebuah tujuan di hidup kamu. Kehadiran dia baik kok untuk kamu. Walaupun di sini ada beberapa hal yang kelihatannya agak dipaksakan, agak membuatmu memaksa diri. Tapi pada akhirnya
kamu akan bener-bener bisa jauh lebih bijak kok. Dia seseorang yang membuatmu bisa berpikir dengan bijaksana. Dia adalah seseorang yang datang dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, dan dia juga seseorang yang akan membuatmu tersadarkan bahwa dalam hidup ini ya semua akan kembali padamu, keputusan di tanganmu, dan kamu akan memutuskan sesuatu dengan bijaksana terhadap orang ini, karena seseorang ini hadir di hidupmu untuk membuatmu semangat lagi menjalani kehidupan, membuatmu merasa punya peluang dan memiliki harapan baru, dan membuatmu yakin untuk melakukan itu. Dia adalah seseorang yang membantumu untuk menggapai apa yang kamu mau. Dia adalah seseorang yang membuatmu menjadi kuat, membuatmu menjadi berani. Dia adalah seseorang yang membuatmu pada akhirnya berpikir dengan bijaksana. Seseorang yang membuatmu berpikir dengan cukup kritis sebenarnya. Karena pada akhirnya kamu akan memahami dengan seseorang ini, kalian bisa mengarah pada hubungan yang baik kalau kalian sama-sama bisa menjaga komunikasi kalian tetap bijaksana satu sama lain. Hubungan kalian bagus, pertemuan kalian bagus. Seseorang ini punya alasan yang baik di hidup kamu, begitupun kamu di hidup dia. Tapi di sini kalian punya kendala di segi emosi. Mungkin kalian sering salah paham. Mungkin di sini juga kalian ngerasa ada beberapa hal yang nggak sejalan, atau kalian juga sama-sama ke-trigger dengan trauma kalian masing-masing, karena di sini kelihatannya kalian bertemu dengan kalian ini sama-sama punya luka yang sama, kalian sama-sama punya ketakutan yang sama. Itu yang membuat kalian juga akhirnya bisa lebih menguatkan satu sama lain, karena kalian tidak mau kembali terjebak ke momen itu bersama. Kalian sama-sama punya luka di masa lalu, kalian sama-sama pernah tidak mau membuka diri sama siapapun di masa lalu kalian bertemu dan kalian nyaman, kalian bisa menjadi diri kalian masing-masing, dan syukurilah akan hal itu karena dia membawa dampak positif untukmu. Dengan catatan, kalau misalkan kalian bisa lebih bijaksana dan lebih mengelola emosi kalian dengan baik, hubungan kalian bisa menyenangkan sekali. Tapi kalau enggak, dia akan menjadi seseorang yang membuatmu cukup lelah. Untukmu yang di pile 2, dia adalah seseorang yang membuatmu belajar tentang berjuang, tentang kesempatan, dan berani untuk menjadi diri yang baru, yang jauh lebih baik dan bijaksana. Oke? Kita lanjut ke pile nomor 3. Untuk kamu yang memilih pile 3, ada apa sih denganmu dan seseorang ini? Ada apa sih di antara kalian? Siapa sih sebenarnya dia di hidupmu? Kenapa dia hadir di hidupmu saat ini? Di momen ini? Tentang seseorang yang sedang kamu pikirkan. Ada apa sebenarnya di antara kalian? The devil. Wow. Oke. Pertemuan kalian di sini mungkin bukan dimulai dengan pertemuan yang baik. Entah salah satu di antara kalian sedang ada permasalahan, atau salah satu di antara kalian memang ya hadir dengan cara yang tidak bagus. The devil. Wow. Dan oke. Kenapa kalian bertemu? Ada apa dengan kalian? Aku nggak tahu, tapi di sini energinya awal pertemuan kalian memang tidak sebaik itu. Tapi dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, kalian bisa menjadikan momen itu menjadi momen yang baik-baik aja. Kalian sama-sama punya permasalahan, kalian sama-sama punya luka, kalian sama-sama punya satu hal yang membuat mungkin kamu takut pada sesuatu, begitupun dia. Tapi ketika kalian bertemu, tiba-tiba kalian langsung kayak menemukan sesuatu yang berbeda, dan tiba-tiba kalian merasa bahwa ya udah match aja. Lalu kamu merasa memiliki teman, memiliki seseorang yang memahamimu, seseorang yang bisa ada untukmu. Sekalipun di awal kamu yakin kayaknya gak bisa deh aku sama dia dekat.
kayaknya aku sama dia nggak akan bisa untuk lebih daripada teman yang sebatas menyapa mungkin. Tapi entah kenapa ada suatu hal yang membuat kalian tuh ya jadi deket. Kenapa bisa seperti itu? Dengan awalan yang sebenarnya kamu nggak berpikir sama sekali kalau kamu bisa sama dia. Dan kamu pun sedang ada masalah saat itu. Atau mungkin dia yang sedang ada masalah. Dan akhirnya meninggalkan sebuah permasalahan itu, entah selesai atau nggak selesai, lalu kalian bertemu dan kalian dekat. Cukup intens. Lalu dengan kedekatan kalian ini, kalian sama-sama meyakini, oke, kita akan memulai suatu hal yang baru. Setelah kejadian kemarin yang tidak menyenangkan di hidupmu ataupun hidup dia, akhirnya kalian sama-sama mencoba untuk meyakini kalian bisa memulai semuanya dengan lebih baik bersama-sama. Kalian mencoba itu dengan naif. Kalian mencoba untuk benar-benar bisa saling menguatkan satu sama lain, saling ada untuk satu sama lain. Dan kalian ya sama-sama terbawa suasana. Kalian sama-sama meyakini kalau semuanya akan baik-baik aja. Apa sih yang gak mungkin? Iya, awalnya mungkin memang tidak sebaik itu, tapi kalian merasa sama-sama punya tujuan yang bagus. Lalu kalian ya semakin dekat, semakin intens. Alasan kenapa kalian bertemu dan kenapa kalian bisa sedekat ini, siapakah dia di hidupmu? Ya, dia adalah seseorang yang membuatmu memiliki alasan baru, membuatmu merasa punya rumah, membuatmu merasa punya duniamu sendiri, yang akhirnya ada seseorang bisa memahami. Di saat kamu merasa kehilangan atau merasa tidak baik-baik saja, kamu gak tahu tentang harus seperti apa, dan kamu mencoba untuk meninggalkan dirimu yang terpuruk itu, kamu bertemu dengan dia. Dia menghadirkan sebuah perasaan yang baru di hidup kamu. Kamu yakin sama dia karena rasanya beda. Kamu meyakini kalau dia adalah seseorang yang tepat di hidupmu. Begitupun dia. Dan dengan apa yang kalian miliki bersama, kalian merasa kalau ya apalagi, ya sudah, kalian mengikuti perasaan kalian satu sama lain. Kalian sama-sama meyakini kalau semuanya bakal aman, bakal nggak kenapa-napa. Semua luka ini akan selesai dengan pertemuan kalian berdua, dengan kedekatan kalian berdua. Kalian saling menguatkan di sini secara emosional ya. Oke. Untuk kamu yang memilih file 3 ini cukup emosional sekali. Dia ini sebenarnya siapa sih di hidup kamu? Dia adalah seseorang yang membuatmu merasa yakin bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, terlepas dari luka apapun yang kamu miliki. Kamu sedang mencoba untuk berani keluar dari masa lalumu, dan kamu bertemu dengan seseorang ini, seseorang yang membawamu pada dunia yang baru, seseorang yang memberikan kesan yang sangat berbeda di hidupmu, dan kamu sangat bahagia. Kau merasa seperti mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Dan dia juga adalah seseorang yang mengajarkanmu tentang jangan berhenti berharap pada sesuatu, sekalipun rasanya awalnya semuanya terasa tidak menyenangkan dan ya terasa sulit. Meninggalkan sesuatu yang kamu sukai di masa lalu dan kamu tahu itu tidak bagus buatmu, itu kan gak mudah ya. Dan seseorang ini hadir untuk meyakinkan kamu bahwa kamu bisa kok mendapatkan duniamu yang kamu mau. Dia adalah seseorang yang mengajarkanmu untuk melepaskan masa lalu, mencoba untuk memaafkan diri sendiri. Seseorang yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Dan dia juga adalah seseorang yang pada akhirnya aku mendapatkan pesan-pesan yang lain. Dia adalah seseorang yang pada akhirnya akan membawamu pada kestabilan hidupmu. Kamu yang tadinya tidak baik-baik saja, akhirnya kamu tersadarkan kamu bersamanya sama-sama membangun dunia yang baru, dunia kalian yang penuh dengan magic, penuh dengan keajaiban, penuh dengan kisah-kisah yang tidak pernah kamu temui sebelumnya, dan penuh dengan keyakinan besar kalau kalian ini akan menjadi satu sama lain yang ya memang berarti. Kehadiran dia di hidupmu, kalian berdua ini
sebenarnya sebagai apa ya, sebagai penyeimbang. Dia hadir di hidupmu untuk membuat kehidupanmu jauh lebih seimbang lagi. Dia hadir sebagai pemberi pesan kalau kemarin kamu itu terlalu dominan ke satu sisi yang membuatmu lupa sama diri kamu sendiri, sehingga kamu hampir jauh dari diri kamu dan kamu kayak nggak tahu, merasa hilang. Dia membawamu kembali ke duniamu, membuatmu merasa kembali ingin memulai apa yang sempat kamu tunda, dan membuatmu yakin tentang kehidupanmu sendiri. Seseorang yang membuatmu percaya pada potensi terbesarmu, seseorang yang membuatmu seimbang di dalam hidupmu. Kalau kamu merasa kemarin kamu terlalu ada di posisi yang tidak nyaman, dia adalah seseorang yang membuatmu kembali menghadapi kenyataan duniamu. Sekalipun ada ketidaknyamanan di sini ya, tapi dia membawa penyadaran kalau ya kamu bisa melewati semuanya. Dan kehadiranmu pun bagi dia pun sama. Kalian sama-sama menguatkan satu sama lain, sama-sama menyeimbang. Ya, sampai mana tadi? Tiba-tiba memoriku full. Ya intinya kalian apa tadi ya? Sama-sama terjebak. Seperti memoriku yang full ini, kalian sama-sama harus melepaskan masa lalu yang membuat kalian ya tidak kemana-mana dan terjebak di zona itu saja. Inilah penyeimbangnya. Jadi untuk kamu yang memilih PAL 3, selamat, kamu menemukan kehidupan barumu dengan penuh keyakinanmu. Walaupun memang diawali dengan sesuatu yang mungkin gak begitu bagus dan ada kemungkinan berakhir tidak bagus juga. Tapi untuk kamu yang memilih PAL ini, kehadiran dia di hidupmu tentang siapakah kalian ini sebenarnya, tentang hubungan kalian, ya kan ada seseorang yang saling meyakini, saling menguatkan kalau semuanya ini memang akan selalu menemukan momen manis setelah momen pahit. Dia seseorang yang bermakna di hidupmu. Entah kedepannya seperti apa atau keadaanmu saat ini seperti apa, yang jelas ketika kalian bisa menjaga hubungan kalian dengan baik dan kalian tidak terbawa dengan ego dan ambisi masing-masing dan tidak terlalu egois pada diri sendiri, ya kata kuncinya itu kedepannya. Dan ya memorinya full lagi. Untukmu yang PAL 3 dengan segala macam kendala dengan memori full ini, intinya ketika kalian sama-sama tidak egois, kalian tidak mementingkan diri kalian masing-masing, dan kalian tetap bisa memperhatikan tentang seseorang ini, hubungan kalian bakal baik-baik aja. Jadi rawatlah dengan baik seseorang atau siapapun itu, entah dia sebagai siapapun itu di hidupmu. Rawatlah dia dengan baik supaya dia tidak pergi darimu. Oke? Begitu aja sebelum memoriku full lagi. So, thank you semuanya. Semoga kamu dan seseorang ini ya sama-sama berhasil menjadi versi terbaik di hidup kalian. Semoga tidak ada permasalahan yang berarti di antara kalian berdua, karena siapapun dia adalah seseorang yang mengajarkanmu banyak hal untuk bisa jadi lebih dewasa, lebih baik, lebih bijak, lebih berani, lebih yakin, lebih menjadi diri sendiri. Jadi berterima kasihlah pada dia, siapapun itu, dan berterima kasihlah juga untukmu sendiri, gorgeous, karena kamu berani untuk melepaskan mungkin, atau berani untuk memulai sesuatu yang baru, berani untuk meyakinkan dirimu, dan berani untuk menjadi jauh lebih baik lagi. So, thank you semuanya. Thank you buat kamu yang sudah mendengarkan. Semoga pick a card kali ini bermanfaat buatmu dan kamu jadi lebih tahu tentang diri kamu sendiri dan juga tentang dia, apa yang harus kamu lakukan dengan dia. Jadi balik lagi, ambil apa yang resonate karena ini journal reading. So, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.